Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nusalli ala Muhammadin Rasulil Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang kami hormati dan yang mudah-mudahan senantiasa berada dalam lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya menyampaikan sedikit hal dan mungkin ini sekadar pengulangan dari apa yang sudah disampaikan barangkali sebelumnya. Jadi kenapa bulan Ramadan itu begitu istimewa sampai kita diwajibkan istilah sanitanya ya, ditetapkan untuk berpuasa, dan puasa itu begitu penting ya, meskipun karena suatu hal boleh diganti dengan puasa di lain kesempatan, tetapi jika puasa yang dilakukan itu bantasumu khairul lakum. Nah, apa yang membuat Ramadan itu begitu penting seperti dinyatakan oleh Allah dalam Quran, yaitu diturunkannya Al-Quran. Ya, kita pasti sudah sama-sama. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Jadi Quran diturunkan itu sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk atau pimpinan. Petunjuk atau pimpinan itu artinya yang dengan mengikuti itu orang akan mencapai tujuan. Ibu bapak yang kami hormati, bukankah kita selalu mohon kepada Allah dengan kalimat yang kita ulang-ulang terus menerus sekurang-kurangnya sehari semalam 17 kali, itu hari-hari biasa. Di bulan Ramadan itu bisa lebih dari kali 50 kali. Kalimatnya sama, ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami wahai Allah di jalan yang benar. Betul ya, ini selalu kita ulang. Karena ini ada di tengah-tengah surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah itu wajib dibaca dalam setiap rakaat sholat. Sholat gak sah kalau tidak baca Al-Fatihah. Nah, di tengah-tengahnya itu ada doa yang sangat penting dan hanya diajarkan oleh Islam. Tidak ada agama lain yang mengajarkan doa setara dengan ini. Ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami di jalan yang benar atau di jalan yang lurus. Nah, jalan yang benar dan atau jalan yang lurus itu yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang terang-terangan oleh Allah itu diberi nikmat. Gitu. Siapakah mereka? Di surat An-Nas ayat 69 kita diberitahu, "Wa yutillah wa rasul ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa." Jadi 4 golongan yang mendapatkan nikmat ini terang-terangan dinyatakan oleh Allah. Mereka yang mendapatkan nikmat. Seperti yang doa kita, siratal ladzina an'amta 'alaihim, seperti jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Nah, sedangkan jawabannya dari tadi 4 golongan itu adalah para nabi, para siddiq, orang yang benar, ya benar niatnya, benar kelakuannya, benar ucapannya, dan lain sebagainya. Lalu syuhada itu adalah orang yang berjuang sekeras-kerasnya untuk mempertahankan syahadatnya. Walaupun kemudian penghormatan kita kepada orang yang berjuang untuk misalnya kemerdekaan dan sebagainya, itu ya sudah kita katakan sebagai syuhada. Tapi sesungguhnya syuhada itu syahid, syahadat, kesaksian. Jadi syahadat itu penting sekali, harus kita pertahankan, harus diperjuangkan untuk. Lalu yang golongan keempat adalah sholihin, orang-orang soleh. Keempat golongan ini adalah orang-orang yang hidup bukan untuk dirinya sendiri, hidup untuk orang lain sepenuhnya. Bahkan dirinya sendiri boleh dibilang tidak diurusi, dia justru mengurusi orang lain demi kebahagiaan orang lain, demi dan seterusnya. Nah, ibu-ibu, bapak, saudaraku yang kami hormati, Quran ini ya kalau boleh diibaratkan, kalau kita beli
barang itu ada buku manual, buku petunjuk, supaya kita bisa menggunakan barang itu secara optimal sesuai dengan spesifikasi. Nah, Quran itu petunjuk hidup bagi manusia. Maka sesungguhnya Quran ini memiliki kekuatan yang amat sangat dahsyat. Ini dengan kalimat yang berbeda-beda dinyatakan dalam Quran. Misalnya ini ayat yang saya yakin Bapak Ibu sering mendengar. Al-Hasr ayat 21. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sekiranya Quran ini kami turunkan di atas gunung, maka engkau akan melihat gunung itu runtuh berkeping-keping karena takut kepada Allah. Ini perumpamaan. Perumpamaan yang ditemukan oleh Quran. Makanya di surat Asy-Syura ayat 52, Quran itu dikatakan sebagai roh. Jadi ayat 51-nya akan menjelaskan tentang macam-macam wahyu ilahi. Bahkan kepada manusia maksudnya. Bahkan di basyarin ayyukan limahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan wa yuhiya bihi ma yasha. Jadi wahyu ilahi kepada manusia itu ada 3 jenis. Yang pertama yang paling rendah itu disebut sebagai wahyan. Lalu yang lebih tinggi disebut sebagai aw min wara'i hijabin, dari belakang tirai. Ini bisa berupa impian atau dalam Quran disebut sebagai ru'yah bahasa kita. Tapi beda dengan ru'yah cara pengobatan penyakit itu bukan, beda, nggak ada urusannya dengan itu. Atau bisa juga suara, dalam bentuk suara bisa juga. Tapi yang paling sering tampaknya dalam impian. Dan ini diberikan oleh Allah sebagai wahyu tadi dalam kategori yang kedua, itu kepada manusia biasa maupun kepada Nabi. Nabi Muhammad juga menerima itu. Kalau kita baca misalnya ayat 27 surat Al-Fat, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Tadkhulun al-masjidal haram insyaallah aminin dan seterusnya. Jadi Kanjeng Nabi juga menerima ru'yah. Lalu manusia biasa juga, misalnya kalau kita baca surat Yusuf misalnya, ayat yang keempat dan kelima, itu Yusuf pada waktu masih kecil, belum nabi, juga menerima itu ru'yah. Ru'yahnya apa? Ada 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepada. Nah, oleh bapaknya itu diingatkan, ya budaya jangan kau ciptakan impianmu itu. Jadi apa yang diciptakan oleh anak Yusuf kecil, Yusuf masih anak-anak itu melihat bintang dan itu adalah melalui impian. Nah, ayat ke-52-nya itu menyatakan bahwa tadika auhayna ruham min amrina. Quran itu disebut sebagai ar-ruh. Apa maksudnya? Roh daya hidup. Kekuatan yang membuat sesuatu menjadi hidup. Dalam hal ini karena Quran adalah membuat manusia menjadi hidup. Makanya di tempat lain misalnya di surat Ar-Ra'd ayat 31 misalnya dikatakan kalau anak Qur'anan suyirat bil jibal au qutiat bil au kullima bil mauta. Di situ Quran digambarkan mampu menghancurkan gunung. Bayangkan. Mampu membelah bumi, bahkan mampu membuat orang mati berbicara. Ibu-ibu, bapak yang kami hormati, ini tentu saja bukan sekedar teori, karena faktanya bangsa Arab tentu ini contoh konkretnya dan ini yang paling mudah itu ya bangsa Arab. Bangsa Arab itu bangsa yang tidak pernah dikenal oleh siapapun karena memang tidak punya prestasi sejarah yang layak dibanggakan. Mereka adalah bangsa yang paling rusak di dunia pada waktu itu. Ini disaksikan oleh sejarawan yang paling kafir sekalipun. Bukan hanya Arab sesungguhnya, di seluruh dunia pada waktu itu sekitar abad ke-7 itu dunia benar-benar dalam kegelapan gulitaan yang tidak ada tara. Ketika agama Yahudi mencoba untuk memperbaiki, sama sekali tidak ada pergerakan, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Begitu juga ketika agama Kristen mencoba untuk memperbaiki, juga tidak ada pengaruhnya sekecil apapun. Tetapi begitu wahyu Quran ini diberikan kepada junjungan kita yang mulia,
Maka bangsa Arab lalu menjadi bergerak dan membawa obor ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Dengan Quran mereka memiliki kekuatan yang sungguh amat dahsyat. Dua kerajaan adikuasa pada waktu itu. Kalau sekarang barangkali Amerika Rusia atau Amerika Cina. Pada waktu itu Persia dan Romawi tewas dua-duanya berhadapan dengan Quran, dengan Islam. Ini adalah fakta sejarah yang menunjukkan bahwa Quran sesungguhnya memiliki kekuatan yang sungguh amat dahsyat. Nah, memang kemudian dalam perkembangan waktu, ya entah pengaruh apa, kemudian melemah, ya, sampai sekarang ini tampaknya belum cukup ada pergerakan yang kita lihat cukup signifikan untuk kemajuan Islam. Bahkan tampaknya semakin merosot. Misalnya saja kalau kita lihat jumlah penduduk dunia itu 8,2 miliar. Kaum Kristiani itu 2,6 miliar. 2,6 miliar. Sementara kaum muslimin seluruh dunia itu hanya 1,9 miliar. Jadi seperlimanya saja, seperempat penduduk dunia cuma. Padahal sejak pertumbuhannya yang awal, Islam sungguh-sungguh berkembang begitu pesatnya, kerajaan-kerajaan besar dihabisi, bahkan sampai seluruh Eropa dikuasai. Tapi ya tadi, bukan hanya di dunia, Ibu Bapak, dan ini saya kira menjadi PR kita semua. Jadi PR kita semua. Di Indonesia misalnya, dulu kita selalu mendengar di awal kemerdekaan itu misalnya jumlah umat Islam itu 95%, umat Kristiani itu 2,3%. Sekarang berapa Ibu Bapak? Umat Islam di Indonesia itu hanya 87,2%. Sementara kaum Kristiani, umat Kristen sudah lebih dari 10%. Belum lagi beberapa tahun terakhir ini perkembangan aliran kepercayaan ini juga mengerikan. Jadi perkembangannya pesat sekali karena diperbolehkan oleh undang-undang. Jadi orang Indonesia itu boleh tidak beragama, tapi asal dia percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Aliran itu diperbolehkan dan boleh mengganti di data KTP itu. Padahal kita juga punya fakta lain, dan ini saya kira harus menjadi perhatian kita semua. Ustaz-ustaz kita ini kan sudah luar biasa sekali. Profesor, dokter, jadi ustaz. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, belum lagi kalau kita lihat misalnya pondok pesantren di Indonesia itu tidak kurang dari 42.000 pondok pesantren. Itu belum termasuk misalnya seperti boarding school ya, sekolah yang berasrama. Itu tidak tercatat sebagai pesantren. Itu pasti jumlahnya lebih banyak. Berapa jumlah masjid di Indonesia? Ini menurut catatan itu lebih dari 800.000. Tetapi kenapa umat Islam, lembaga-lembaga yang seperti itu, yang dan lain sebagainya, tidak berpengaruh mengangkat umat Islam itu ke tingkatan yang lebih baik itu secara ekonomi, secara sosial, bahkan secara politik pun juga tidak. Ini sungguh sangat. Sejak pertama kali ada pemilu, partai Islam itu tidak pernah menang. Justru perolehannya makin proses makin. Nah, oleh karena itu Ibu dan Bapak yang kami hormati, saya kira kita harus peduli soal ini. Kita harus peduli kepada anak cucu kita. Kita bertanggung jawab terhadap itu. Kalau tidak, Masya Allah, kita dituntut nanti tanggung jawab. Ditanyai oleh Gusti Allah oleh malaikat gimana? Karena faktanya adalah ya seperti itu. Umat Kristen justru semakin berkembang, sementara Islam justru semakin
Dan saya kira secara ini Ibu dan Bapak mudah-mudahan beberapa hari lagi Allah mengizinkan untuk melanjutkan